Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kalsum, saya mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Sosiolinguistik lanjut. Sebelumnya saya sudah membuat peta konsep seperti ini. Saya akan menjelaskan materi pilihan bahasa dalam komunitas multilingual. Yang pertama, multilingual, gabungan kata multi, yaitu banyak atau lebih dari satu, dan lingui, yang artinya bahasa. Jadi multilingual ini sekelompok masyarakat yang menggunakan beberapa bahasa, lebih dari satu bahasa, bisa 2, 3, 4, bahkan 5. Yang masyarakat tersebut tadi sudah menyepakati bahasa yang digunakannya. Selanjutnya ada pilihan kata menurut Holmes. Yang pertama ada partisipan, yaitu siapa yang bicara dan yang diajak berbicara. Yang kedua, latar, memiliki arti konteks interaksi sosialnya. Yang ketiga, topik, apa yang ingin dibicarakan. Dan yang keempat, fungsi, mengapa kita berbicara. Selanjutnya ada kajian sosiolinguistik, ada bilingual, yaitu kemampuan seseorang untuk menuturkan dua bahasa dengan baik. Yang kedua ada diglosia, yaitu satu bahasa berbagai ragam. Seperti ada ragam tinggi dan rendah, kemudian ragam formal dan non-formal. Yang ketiga ada alih kode, di mana seseorang saat berbicara mengganti bahasanya dalam bentuk kalimat atau tuturan. Yang keempat ada campur kode. Di saat orang berbicara menggunakan dua bahasa atau dengan campuran kedua bahasa, bisa berbentuk kata, prasa, atau klausa. Yang selanjutnya ada klasifikasi pemilihan bahasa berdasarkan lingkungan. Yang pertama ada dari ranah keluarga. Dari ranah keluarga ini berarti berasal dari ayah dan ibu. Terbagi menjadi dua kategori asal. Kategori yang pertama, apabila ayah dan ibunya memiliki asal yang sama, dan kategori kedua ketika ayah dan ibunya berasal dari asal yang berbeda. Yang kedua ada ranah ketetanggaan. Di sini pilihan bahasa anak pun bisa menjadi sangat beragam pada lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Yang ketiga, ranah pertemanan. Jadi ranah pertemanan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk memiliki multilingual atau banyak bahasa. Yang keempat, ranah pekerjaan. Kategorinya di sini ada kategori asal sama dan kategori asal berbeda. Pilihan bahasa antar sesama orang lokal terdiri dari pilihan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang kelima ada ranah adat. Interaksi yang terjadi tidak banyak, hanya satu interaksi antara perangkat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh perangkat desa yang terkait dengan tokoh-tokoh adat. Maka pilihan bahasa seseorang bisa dipilih hanya satu, yaitu bahasa daerahnya. Yang keenam, ranah agama. Ini terdapat dua setting, yaitu setting masjid dan gereja. Pada masjid, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sedangkan dalam gereja, pilihan bahasa digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir, ketujuh, ranah pendidikan. Terbagi atas dua kategori, yaitu interaksi di dalam kelas dan interaksi di luar kelas. Jika di dalam kelas menggunakan bahasa formal, contohnya bahasa
Indonesia, sedangkan misalnya di luar kelas, maka bisa menggunakan bahasa daerah. Kesimpulannya, bahwa pemilihan bahasa pada masyarakat multilingual ini tergantung pada situasi yang terjadi, tujuan yang diinginkan, latar yang ada, hingga ranah lingkungan tempat seseorang berada, merupakan hal-hal yang mempengaruhi pemilihan bahasa seseorang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.